aja mau jodoh ya, terus suami ini mau suami yang gajinya berapa duit? Kita si perempuan ini ngomong yang 10 juta bos. Enggak. Lihat muka, dia lihat muka. Mukanya gimana? Kalau mukanya pantas sih kita naikin nggak apa-apa. Oke, kita hitungin. Ambil kertas. HPS, harga pokok suami, 10 juta. Kaliin 12. Kaliin 12 bulan maksudnya. Saat kenapa kok kalian setahun? Iya, itu kan marital insurance. Itu jajan sebulan, setahun dulu jajan. Mulai mencocok, terusin. Setahun jajan, 12. Rumah tangga yang jarang sedekah, jarang sholat malamnya, cepet bubar. Betul. Karena dia nggak kuat. Waduh, kita orang laki nih di luar, subhanallah godaannya. Alhamdulillah istri saya mah tahan bantingan. Saya kemarin cerita di Semarang, istri saya itu masih syarat 3 kalau saya mau menikah. Enteng syarat. Nomor 1, istri saya itu 24 tahun umurnya. Dia bilang kalau kakak mau nikah lagi harus cari yang lebih muda dari saya. Itu syarat nomor 1. Iya. Ntar gue cari di Jogja nih. Syarat nomor 2, harus yang lebih cantik dari dia. Oke. Siap. Yang ketiga, langkai dulu Mbak Cil. Hitungin 10 juta kali 12, 120. Terus ada bilangan pembandingnya, ada variabelnya nih. Kalau tadi HPP-nya, harga pokoknya, ini sekarang ada variabel kosnya. Apa? Salah satunya adalah kawinan. Itu sebagai sebuah harga jodoh itu. Kalau kira-kira nih calon mantu 10 juta, kita jadi mertua ngeluarin 100 juta pantas. Rasanya mau gitu. Berarti kalau 100 juta berapa duit tuh? 220 juta. Kita tinggal tanya sama si perempuan nih. Kali 10%. Berapa tuh? 22 juta. Punya nggak 20 juta? Kalau dia mesem tanda nggak ada. Biasanya kalau ada siap Ustaz. Begitu biasanya. Tapi kalau udah mesem duluan nggak ada. Cengal, cengir, tanda tak mampu. Begitu dia senyum, nggak ada. Apa saya bilang mungkin? Kalau nggak ada, turunin. Jangan yang 10 juta, yang 2 jutaan aja. Kalau nggak mampu beli barang yang baru, ya saya dulu ya. Kalau kita turunin, ini lebih enteng nih, lebih enteng. Kita hitung sama-sama. 2 juta kali 10 kali 12 berapa? 24. Itu HPS yang tahu sih itu 24 ton. Kemudian harga variabelnya kawinan. Ya kalau ngeliat mantu cuma 2 juta ya, ini gak usah mewah-mewah lah, gak usah pakai tenda, gak usah pakai prasmanan, ya pakai tikar aja gitu. Semurnya aja cukup. Kalau perlu pun jangan daging jengkol. 20 tadi berapa ya? 24 tambah 10 berapa ya? 34 juta kaliin 10%, 3,4 juta. Lebih enteng. Itu pun masih ditawar biasanya sama orang. Ustaz, boleh nyicil ya? Boleh banget. Saya karyawan Pertanian Store, gaji saya 1,8. Kalau saya cicil 300 boleh nggak? Oke. 3,4 dibagi 300 berarti 11,1. Insya Allah 11 bulan 10 hari nih jodoh datang. Jadi maksud saya ngitung tuh begitu caranya.
Saya udah lama nih nggak pernah ngitungin seseorang, udah nggak pernah meleset. Oh benar. Saya pertama tes untuk diri saya. Ada orang yang marah-marah, wah sampai ke Tuhan aja tuh. Saya itu belajar sama ilmunya, based on science, berdasarkan ilmu. Makanya begini, perkara kejadian atau tidak, la haula. Tapi berdasarkan ilmu kan kita bisa tahu dong. Kalau speednya seperti ini, dengan karyawan sebanyak ini, mandol begini ini dan bahan bangunan, oke, 10 bulan selesai ini bangunan. Itu kan di atas kertas. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Di atas kertas seperti itu. 10% main. Nggak pernah meleset. 11 bulan 10 hari lama banget. Kalau kelamaan, sampai sholat Tuhan. Ya. Tadinya 11 bulan, insya Allah tinggal 8 bulan. Masih lama. Tahajud, ya. Tadinya 8 bulan jadi 6 bulan. Ustaz, tanya lebih cepat nggak? Lo bayar cashnya. Bayar cash cepat. Nggak ada ngutang. Saya disalahin orang, ngapain sudah pakai ngutang-ngutang? Lo ngutang. Udah lah buat Allah. Yang penting kita tahu kita bisa bayar. Kita ngutang sama orang, mas saya pinjam ya 3 juta 400. Saya bayar dalam 6 bulan. Apa cicilan sama manusia, mas. Tentu kita jangan gila pinjam 1 miliar buat sedekah. Nah itu namanya ya terlalu kelewatan. Yang kita seru yang ukurannya kebembat sama kita nih. Nanti begitu datang suami kasih tahu suami, weh gue bayar nih. Jenengan mesti ganti. Sedekah itu luar biasa. Apalagi dibarengin dengan sholat malam, dibarengin dengan sholat duha, benerin sholatnya. Ujung tuh ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Ayat setelahnya, ayat 17 aja tuh. As-Sajdah ayat 17. Kalian tidak pernah tahu hadiah apa yang aku berikan kepada mereka yang mau bangun malam dan menutupnya dengan bersedekah. Ayo, apa masalah? Di tangan saya nih banyak sekali masalah-masalah datang sini berganti, dan makin lama saya gimana saya nggak mau bertambah keyakinan saya, ini berhasil terus. Kalau ada yang bilang kan saya gagal, enggak lah, lo tungguin aja, ntar pasti lah. Saya sudah Ustaz, bener sudah. Berapa lama ya? 3 hari yang lalu lah. Ini kan nggak benar. Insya Allah ada perubahan. Apalagi kalau mau naik ke derajat yang gila-gilaan, sedekah yang gila-gilaan. Tadi kan 10%-an tuh. Kalau mau yang gila-gilaan lebih hebat lagi. Nah, kapan kita bersedekah yang gila-gilaan? Tergantung. Kalau saya sih menawarkan kepada ibu dan bapak, ya sekarang lah. Hari-hari inilah. Mumpung kita lagi sehat, lagi kencang nyari duit. 10%-an itu kalau apa namanya, kita ini dalam situasi yang biasa. Kayak tadi datang masih 25 tahun. Nah, itu masih 10%-an aja dari gaji. Tapi udah mulai pala 3, naikin 20. Udah 40, itu mah kos-kosan aja. Udah 40 tahun ya enggak? Emas-emasnya copotin deh. Betul. Dia nunggang motor pinggirin. Sholat malamnya mulai dari 3:30 sampai dari jam 2. Memang begitu, udah berat. Emang makin berat ya makin benar. Bandulnya mesti makin kencang. Ini mainan nih. Di atasnya boneka. Kan kita pukul tuh. Tuh. Naik nih bandul. Kita tambahin pukulannya. Naik. Ada kan mainan gini? Kita tambahin pukulannya. Langsung turun. Kita jarang begitu.
Jangan sholat malam kita sambil begini sholat. Sujud nggak bangun-bangun. Ya gimana punya kekuatan? Sholat duha minimalis. Sholat duha minimalis, 2 rakaat. Sedekah juga begitu. Begitu kita sedekah, ini bandulnya nggak naik, begini doang gitu. Ada 110.000, begitu saya suka bercanda. Yang mana yang saudara-saudara semua sedekahin? 10.000. Kalau ada 115, 5.000. Kalau ada 119, bagaimana kalau belum ditukerin? Cuma 100.000. Nggak jadi. Coba dong jajal. Kita punya rumah mewah, punya rumah kontrakan, rumah mewah kita lepas. Kita pindah ke rumah kontrakan, jangan. Itu sih bukan cuma selesai urusan, tapi Allah langsung sayang. Di satu restoran Jepang, saya di Uber sama 3 perempuan. Dia datang, Ustaz, saya udah mau keluar nih dari restoran. Traktir sama direksi salah satu bank syariah. Ustaz, mana? Yang 2 bicara, teman anak mau konseling. Saya lihat nih masih muda gitu usianya ya, tebakan saya masa 23, 25 gitu. Saya langsung ngomong, apa jodoh? Bukan Ustaz, teman saya ini belum punya anak. Sudah berapa tahun? Dia jawab, udah 3 tahun. Bukan udah 3 tahun, baru 3 tahun. Insya Allah lah, bentar lagi punya. Jangan dong Ustaz, 3 tahun tuh lama. Dia cerita tuh ke teman-teman. Iya juga, karena kita udah punya anak Pak. Kalau orang yang belum punya anak, 3 tahun gak punya anak, itu Masya Allah. Buat saudara-saudara yang datang nih benar-benar belum punya anak, Insya Allah nanti kita berdoa di ujung takdir. Dan Allah kasih saudara-saudara semua belum punya anak-anak. Saudara nanti pas berdoa ingat kanan kiri. Kita udah punya anak, tapi barangkali kanan kiri kita belum. Kita hadiahkan doa ini juga untuk teman-teman kita. Repot tuh kalau orang yang belum punya anak, repot. Apalagi kalau dapat mertua yang resek, neraka. Mantul sini. Ini kira-kira tahun depan punya anak nggak? Kalau tahun depan nggak punya anak ya, mundur aja nih. Mau ganti yang lain. Mau tukar tambah. Itu senewan tuh. Padahal barangkali nggak ada apa-apa, mertuanya sayang sama dia. Tapi perasaan bersalah tuh, guilty feeling itu selalu akan ada. Dan kalau dia kurang-kurang ke Allahnya, bisa bubar. Tapi kalau dia kencang ke Allahnya, Allah akan jaga tetap Allah. Nah, saat itu dibicara terus. Penting sekali terus. Karena saya saat itu buru-buru, saya tanya sama dia, oke, punya duit nggak? Saya tanya, punya duit nggak? Punya Pak Ustaz, buat sedekah ya? Iya, buat beli anak. Kita datang ke supermarket, nggak bawa duit, nggak bawa kartu kredit juga, nggak bawa kartu debit juga, apa bisa? Bawa barang, nggak bisa. Kalau kita benar-benar kenal sama dia. Maksudnya apa? Bapak nggak usah sedekah, tapi Bapak dikenal sama Allah. Sering sholat malam, sering doa, jadi kabul juga Pak. Gitu. Saudara kenal yang punya warung, ya boleh, jaluk boleh. Tapi kalau kita nggak kenal yang punya warung, nggak tahu sama pemilik tuh supermarket, diteriakin kita masuk polsek. Nah, ambil aja. Sama Allah tuh, ini saya suka kerepotan karena saya sering pakai bahasa manusia ya. Saya tahu di Jogja ini sensitif bukan begini-gini. Ampun deh. Jogja, Solo, wih. Untuk
kalimat saya yang Betawi totok begini nih, suka kerepotan nih ya. Saya kalau di Jogja nih ya, ini sini nih, baris nih. Saya main jalan aja tuh salah tuh kalau di Jogja sama di Solo. Mestinya saya salaman kanan kiri. Kayak repot banget gitu nih. Saya pernah nih langsung sengit gitu. Sombong tuh Ustaz. Tapi nggak apa-apa kan, itu kehalusannya orang Jogja sama alhamdulillah. Saya bilang, kita nih pakai kain keluar dari rumah kita teriak ke tukang bubur, "Bang, bubur!" Ya. Tapi itu tukang bubur lagi ngelayanin orang, Bu. Lagi ngelayanin orang, Bang. Kita nggak diterima. Jangan dari jauh, dari dekat pun tetap aja kita harus ngantri karena kita nggak dikenal gitu. Coba pakai cara yang satu nih, ya. Nah, langsung cabut duit 50 ribuan. Ngelang aja langsung. "Mas, nih bubur semangkok, sisanya buat ente." Langsung yang lain minggir, kita tuh di rumah ya. Itu sedekah begitu, nyodok, cek. Mau yang lebih hebat lagi nggak? Mau yang lebih hebat lagi? Datangnya dari malam. Itulah tahajud. Oh, saya belum datang, Pak, baru besok. Iya, besok anterin nih duitnya. Dari tahajud kita udah niat besok gua mau eksekusi, mau sedekah. Dari malam, itu lebih hebat tuh. Kecuali saya bilang Anda well known people, ya, Anda udah dikenal sama Allah. Nah tiba-tiba si tukang bubur berdiri di depan rumah. "Assalamualaikum Bu Haji, ini lo bubur." "Terus saya nggak mesen." "Nggak apa-apa, sudah, bukan buat Bu Haji." Kita udah disayang sama Allah. Begitu kita serempet dikit langsung, "Ya Allah," selesai. Wayahnya orang kita jauh sama Allah, ya deketin dulu pelan-pelan. Kemarin terlalu jauh. Nah, saya bilang sama orang, "Punya duit nggak?" "Punya, Pak Ustaz." "Buat sedekah ya?" "Iya, buat beli anak." "Insya Allah Pak Ustaz, saya akan jasa sedekah." "Oke. Berapa duit?" "Duit yang saya punya." Yang dua mau masuk bilang-bilang mau Ustaz. "Oh ya gampang, nggak usah bilang juga nggak apa-apa, tapi gua nggak mau doain." "Nggak usah bilang juga nggak apa-apa, tapi saya nggak mau doain." Yang satu bilang, "Jangan dong Pak Ustaz, doain." "Ya kalau mau didoain ngomong berapa duit." "Kenapa? Saya ini harus tahu berapa duitnya, cukup atau tidak untuk beli anak." Kira-kira begitu kan? Nanti Bapak Ibu akan lihat, bukan persoalan duitnya, tapi kita akan lihat perbandingan sedekahnya bagaimana. Kalau dia mengatakan 3 tahun itu udah injury time, tos-tosan dong. Tapi kalau dia mengatakan, "Insya Allah kalau bangsa nunggu 3-4 tahun masih bisa." Kalau 3-4 tahun mah ya udah, tenang-tenang aja, slowly aja. Karena dia bilang injury time, saya mau tahu. Dia ngomong ada 20 juta bosnya. Dari 20 juta itu berapa duit dia mau sedekah? "Insya Allah saya mau sedekah 1 juta Bos." "Kok ketawa? 1 juta gede loh Mbak." "Mas, gede. 1 juta itu besar." Karena yang ngomong sama saya ini waiter, seorang pelayan pramusaji di restoran Jepang. Kita bisa tebak lah gajinya insya Allah segitu. Jadi ketika dia itu sedekah 1 juta, barangkali lebih dari gaji dia loh. Barangkali lebih dari gaji dia, hebat. Tapi duitnya 20. Saya tanya sama dia, nggak bisa lebih gede lagi. "Berapa Pak Ustaz?" 5 juta ya. Sebenarnya 5 juta tuh udah cukup bro. Tapi nggak tahu saat itu saya lagi dikaruniai mulut yang agak-agak gitu. 5 juta, mantap tuh. Terserah Pak Ustaz ya kalau gitu. Sebut aja berapa. Insya Allah nanti saya menurut. Saya sebut sejeblok-jebloknya. Ya sudah, kalau gitu ntar malam tahajud, besok sedekah 20 juta, 20 juta. Ini yang dua ketawa terbahak. Barangkali dalam hatinya habis tuh. Tapi yang bersangkutan malah netes air mata, ngembung. Saya sudah bilang tuh,
Hanya kalau dia jawab iya, catatan punya anak sudah disematkan kepada dia, tinggal nunggu waktu. Dia ngembang, terus dia bilang ini, Insya Allah, ntar malam saya akan bangun malam, saya akan bilang sama suami saya, besok pagi saya akan sedekahkan semuanya. Oh, yang dua diam tuh. Dia nggak menyangka temennya itu mau menyedekahkan semua duit. Andai dia laki-laki udah saya peluk, Pak. Ahlan wa sahlan. Oh, susah loh. Brother in iman itu, kita punya temen yang berani kos-kosan. Yang ada kita malah goblok-goblokin, Pak. Belum mau aja udah dibohongin sama Ustaz belum. Maka ketika kalian mau menyambut kita, ini saudara kita. Tapi kan di perempuan, di depan orang lagi. Saya akan pertimbangkan kalau bukan itu. Ini ada orang tua kita kedomai dan begitu saja. 20 juta dilepas. Saya langsung balik badan, saya minta diangkat tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan kau kecewakan ya Allah. Dia sudah menaruh harapan begitu besar kepada Allah dan sudah berikut. Al-Fatihah. 4 bulan kemudian SMS masuk. Terima kasih Ustaz sudah mengajarkan saya dan suami saya sedekah. Andai dulu saya punya uang lebih dari 20 juta dan saya tahu itu akan nganterin saya punya anak, sudah akan saya sedekahkan semuanya. Ustaz, makasih ya. Saya hamil. Testimoni jodoh, akuan banyak. Nah, banyak yang gagal juga. Biasanya kalau yang banyak gagal tuh nggak disiplin dia. Pecicilan gitu. Banyak mulut, cerewet. Nanya mulu mau. Biasanya, tapi kalau yang anteng kalem, Allah akan urus baik-baik. Testimoni jodoh yang diterangkan dulu banget sama Desi Ratnasari itu zaman dulu. Itu asli itu. Ada orang datang pengen jodoh, kita todong dapat duit, dia bawa duit 600.000. Sudah, jangan sampai rumah, duit harus sudah habis. Dia jalan ke masjid, Pak. Dia tanya masjid ini berapa duit dia butuh sedekah. Dia bilang kami lagi melelang lantai 1 meter 150. Dia keluarin itu 150.000. Sampai di depan masjid ingat ya, kata si Ustaz, kudu habisin semua. Dia balik lagi, dia beli 4 meter. Seminggu itu 4 orang datang melamar dia. Dia tinggal pilih yang mana Bang. Ada teman saya malah kebablasan, sedekahnya kegedean, langsung punya anak. Oh, diri kayak jalan-jalan dua. Sedekahnya terlalu mantap. Cari tepok langsung punya anak. Gedean Ustaz. Siapa yang belum pergi haji pengen pergi haji? Subhanallah. Coba kamera. Kasih lihat mana kamera tadi. Oke. Turunin. Siapa di ruangan ini yang punya uang 5 juta? Iya nggak apa-apa, nggak dibawa nggak apa-apa. Punya uang 5 juta. Oke. Tahan sebentar, tahan. 5 juta itu sudah baik. Kita beli sama Allah sore hari ini. Sit pergi haji. Insya Allah. Yang punya duit 5 juta, udah telanjur ngaco nggak jadi, abadan nggak punya. Insya Allah. Pergi haji itu 50 juta. Jangan bermimpi dapat yang seat biasa ya. Seat biasa sama ibu bapak bertarung Pak, repot. Makanya jauh, jalan kaki juga jauh. Udahlah, Ustaz, saya emang harus menderita. Udahlah, biar gimana lebih enak pergi haji ya nyaman.
Kalau orang-orang sabar juga. Pergi aja 50 juta. Tembak 10%-nya, jebret 5 juta. Salah nggak kalau saya ngomong? Bayar hari ini 5 juta. Sah. Insya Allah tinggal nunggu waktu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak ngacung karena tidak punya duit. Barangkali tidak punya duit. Saya tanya sekarang, punya nggak motor yang seharga 5 juta? Ada. Kalau ada, udah bawa kemari, jangan dibawa pulang. Tinggal, nah besok tinggal ngantri ke teman-teman wisata di Yogyakarta, insya Allah PPKB-nya menyusul saat ini. Dosa-dosa ini masuk kredit. Terus ada yang nggak ngacung karena nggak punya duit, ada yang nggak ngacung karena juga nggak punya motor. Saya tawarkan hal yang berikut ini. Tetap sedekah 5 juta, dicicil selama 2 tahun. Yang bulan 200. Yang lain nabung di tabungan haji sampai yang nabung di anak yatim. Yang lain nabung di tabungan haji sampai yang nabung di kolong jembatan. Nabung di anak-anak yang putus sekolah. Nabung, maksudnya di situ. Nabung juga tapi di situ. Begitu nih 2 tahun, jebret, duitnya mencapai 5 juta di Lauhil Mahfuz, Allah langsung kaliin 10, situ berangkat. Enggak punya duit juga, pasang niat. Pasang niat, itu sejelek-jeleknya sedekah. Sejelek-jeleknya sedekah itu, pasang niat. Niat apa? Niat memberangkatkan orang haji. Berangkatkan. Iya. Kalau kita niatnya niat pergi haji, itu mah biasa, ge. Banyak orang niat memang buat pergi haji. Tuh, jadilah orang yang berbeda. Apa? Jadilah orang-orang yang berniat memberangkatkan orang haji. Nomor 1 siapa yang belum berangkat? Oke, ibu kita, emak di rumah. Hebat tuh, keramat datangin. Yang masih punya ibu, mana yang punya ibu? Ada? Turun. Yang punya ibu yang belum berangkat haji ibunya. Oke, datangin. Dalam kondisi Anda tidak punya duit, barangkali kalau ngeliat mukanya ini kan muka kaya semuanya, muka soleh-solehan, insya Allah. Kelakuan sih kita nggak paham. Muka udah nih. Datang ke ibu saudara, datang ke emak saudara, cium dia punya tangan, jangan ciuman terindah malam hari ini. Oh jauh. Ya sudah, kalau jauh teleponin ya. Kalau ada di dekat, kalau jauh, telepon. Kabarkan malam ini berita gembira buat dia. Emak, alhamdulillah. Emak, 2010, insya Allah saya akan berangkatkan haji. Cium tangan dia bolak-balik. Ya, kalau jadi anak mesti bisa tuh cium tangan bolak-balik sama orang tua. Ya. Jangan sama guru kita bolak-balik, sama habib tuh bolak-balik, sama orang tua tuh tangan enggak. Oh salah tuh. Sama guru cium tangan bolak-balik, sama kiai cium tangan bolak-balik, sama habib cium tangan bolak-balik, lu sama orang tua lebih afdol lagi. Gitu kan. Saya banyak yang saya cium. Lo iya, jidatnya dia, pipinya dia, kanan kiri. Anak saya pun saya ajarkan cara menghormati saya ajarkan cara mahabbah, cara mengikromkan orang tua. Tangan, Ma, insya Allah Ma. Kita sampaikan dengan bahasa yang betul-betul dari kalbu kita. 2010 insya Allah Ma, saya berangkatkan haji. Allah, Ma kita nangis. Ma tahu lo bohong. Ma tahu bohong. Lo kapan punya duitnya? Mau kontrakan yang main bayar. Bapak yang menerima Allah. Itulah niat sedekah. Niat. Golden momennya masuk.
Emak kita ngomong begini, seumur umur nih emak dibohongin emak lu. Baru kali ini emak senang. Mudah-mudahan deh, yang ini mah kenyataan. Bahkan nih emak doain, bukan cuma kamu yang berangkat emak haji, tapi kamu dan istri kamu pun nemenin emak haji. Allah dijaga doa besar. Tiba-tiba bapak sudah pasang pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang makin peniti ibu kita. Yang makin peniti ibu kita aja. Kita ngebayangin tahun yang lalu kita baru janji doa sama dia. Istri kita yang makin peniti ibu kita. Tapi sementara istri kita ngotoin, emak kita berbisik, makasih ya, dulu udah ngebohongin emak. Sejak itu emak jadi inget, iya bener, emak kurang minta sama Allah. Emak kencengin sholat Allah. Tapi siapa yang berani ngomong sama emaknya? Belum tentu. Belum tentu dia berani ngomong sama emaknya. Entar saya ditaruh Ustaz. Mantul sini. Ini janji apa sama emak? Ini 2011 perasaan. Kita ini deluser benar. We are not doing that. Untuk sesuatu yang belum terjadi kita tidak mau membuat itu berenergi positif. Kita takut nggak bisa berangkatin emak kita haji. Ketika emak kita ngomong di atas arisan, nih siapa di antara anak yang mau berangkatin emak haji? Saya ke toilet dulu ya. Yang lain program SMS. Yang satu lagi di atas. Kalau ada satu yang maju, jangan kamu. Ya kamu. Emang kamu punya duit? Insya Allah mak, nggak punya. Tapi jangan doa emak nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Saudara tidak punya uang cash nih. Saudara juga tidak punya motor, tapi saudara punya nih, ya, cincin barangkali ini, melihat, ya, gelang. Coba, jangan keburu ditaruh di tas. Tapi bagus, dia nyopotin siap-siap. Paham saya, nyopotin siap-siap, siap kita. Datang ke orang tua. Dalam keadaan saudara tidak punya uang, tidak punya aset senilai 5 juta, saudara punya cincin cuma 3 gram, datang ke dia. Begitu mak kita nanya, emang kamu punya duit? Nggak punya. Terus dari mana kamu berangkatin emak haji? Lah, saat itulah kita sorongin tangan kita ke wajahnya emak. Nih mak, apa itu cincin? Ada apa mak di tangan saya? Iya cincin. Ini mak yang akan nganterin emak pergi haji. Lu belajar di mana? Sekolah di mana? Ya, amat badan. Emak kita yang kalau kebetulan hadir di sini emaknya nih, kan ada yang datang juga mamanya nih. Buktiin sama saya. Cincin ini emang 3 gram. Mak, cincin ini kalau saya jual buat emak pergi haji jauh, mak jauh. Mak, cincin ini mau saya beli makanan, mak, buat orang-orang yang miskin, buat anak-anak yatim, mau saya kumpulin, mak. Saya mau berdoa, mak ada di situ. Terus saya mau berdoa nih, aminin ya anak-anak. Ya Allah, saya jual cincin saya jadi makanan untuk anak-anak yatim ini. Ya Allah, saya senangkan hati mereka semuanya miskin. Oh, jangan diaminkan oleh ibu saya dan aminkan juga oleh anak-anak dan yatim ini. Ya Allah, berangkatkan nama saya haji lewat duit saya, ya Allah. Pas saya juga. Ayo. Dulu saudara kalau mau beli motor, saudara nabung, ya kan? Buat apa coba? Nabungnya buat apa? Buat DP. Betul, ada berapa kerja? Impian dia cuma punya DP, sebatas DP, betul. Apa percaya? Bukan berarti saya ngecilin bangsa saya, emang bangsa saya udah jadi deluser, harus dibangkitin. Impian dia kecil sekali.
ngumpulin duit buat DP. Maaf Bu, itu yang terjadi. Ngumpulin duit buat uang muka KPR. Kenapa sih tidak membesarkan mimpinya? Allah mengajarkan kita membesarkan mimpi kita. Jangan menggantungkan mimpi kita itu kepada Allah. It's too bad. Kita nggak kenal dia. Kita ngabung 100, 10 bulan. 1 juta. Tuh dapat motor Pak. Tapi kita mesti kredit tiap bulan. Bandingkan dengan cara yang kedua. Saya sedekah. Begitu 10 bulan, Allah kirimin motornya. Caranya gampang saja. Ada orang datang, Iwan namanya. Gitu ceritanya. Ustaz, doain anak. Anak mau ngambil KPR supaya anak nanti nikah, anak udah punya rumah. Saya tanya nih, Wan, lo udah siap buat uang kartu KPR? Siap, Ustaz. Berapa duit? 27 juta. Ada tabungan. Kalau ada lo bawa sini. Saya nggak mau doa sekarang, doanya nanti. Dan saya nggak mau doain situ untuk punya rumah lewat cara KPR. Terseksa. Masa saya sebagai guru doain kamu yang pulang maksud 15 tahun? Ada cara yang bagus Wan, ada cara yang baik sekali Wan, ada cara yang cepat kan? Apa caranya? Bawa tuh duit besok 27 juta buat sedekah. Rumah yang dipikirin. Jadi begini kan? Iwan nih jamaah saya hebat banget. Orang lain Pak dijedotin kayak begini mundur dia. Gua sih orang lain. Gua mau datang ke Ustaz, kapok. Ada loh jemaah saya naruh mobilnya jauh. Kalau yang ngaji ke pesantren ditaruh jauh. Jangan dilihat si Ustaz, mulutnya harus minta. Lo biar aja, memang takdir saya begitu. Kalau saya guru senam, saya suruh saudara senam Pak. Ustaz Arifin, ya. Loh nyuruh saudara itu zikir karena dia Ustaz zikir. Buat saya ya apalagi bisanya saya sedekah, saya suruh saudara sedekah. Benar. Saya mau main ke rumah ente, jangan Ustaz jangan. Ini demi Allah nih, demi Allah. Ini kejadian nyata. Ada teman saya datang nih bawa mobil yang stream apa boleh? Saya nganterin, nggak mau. Saya nganterin di parkir, nggak mau. Amin. Jadi saja. Sini aja. Anda sendiri. Saya kok nggak ngerti kalau dia itu pikirannya seperti jamaah-jamaah yang sebagian kecil. Saya bilang sebagian kecil, iya, karena sebagian besar jamaah dengan kesadaran tinggi di luar yang untuk sadar. Nah dia tuh si antar di bawah pohon kelapa dia terus gitu dia, tweet gitu kan, alalnya Ustaznya mobil kantor. Emangnya buat tanya, kacau. Dan memang kadang-kadang cara Allah luar biasa. Ada seorang petani di apa sih daerah yang mau ke Jawa tuh, Indramayu atau Subang gitu ya. Diambil duitnya 3 juta Pak buat mulai pembangunan rumah. Saudara dia nih hajatan terancam catering nggak dikirim karena belum lunas. Ini 3 jutanya digeser nih ke saudara dia. Digeser ke saudara dia. Dia kalahkan keinginan dia bangun rumah. Molester. Besoknya apa ditabrak motor. Emang cara Allah mau gitu. Kalau kurang-kurang malam ini kita melaknat Allah. Ya, saya sedekah malam rumah ditabrak sama motor. Bener Pak. Kadang-kadang sedekah itu aneh juga. Tahajud pun aneh juga. Kita kencengin gelombang ke kita makin kencang. Kalau kita pasang badan aja nih, udah habis tuh. Gelombang itu udah gak datang lagi selama-lamanya. Tapi sayang kita nih orang rikih. Begitu jerak, aduh ya Allah kenapa begini. Aduh ya Allah. Ustadznya aja disalahin. Mana yang Ustadz? Ngomong doang ya. Datang tokeknya, diliatin rumahnya. Oh, tenang aja Pak, saya bangunin. Dibangunin lebih besar dari 3 juta. Sedekah. Terakhir, saya
mengajarkan apa yang tadi saya ajarkan di Masjid UGM. Jadi saya ingin sekali, maaf ya, saya yakin Bapak dan Ibu sudahlah bersedekah yang besar, yakin ya. Insya Allah, Kang Omar, ya, Rinda, Anom, teman-teman semua nih, Kak Karin, ya, teman-teman di Wisata Hati, calon pengurus Jogja, ini belum kita lantik nih. 20 itu tuh. Tapi insya Allah orang solehnya akan Allah pilih. Udah, tapi barangkali belum sedekah yang gede, barangkali. Ya, Mas. Coba jajan. Tadi di Masjid UGM ngajarin bagaimana caranya kita sedekah yang besar tanpa kehilangan barang kita. Bisa nggak? Kita sedekah nih yang besar tanpa kehilangan kita punya barang. Umpama ibu punya mobil Kijang Innova. Kalau saya ajarin nih, seketika ibu bapak malah bisa punya Alphard. Iya. Coba saya tanya, ada yang ngacu nggak? Siapa di ruangan ini yang punya mobil sudah ada BPKB-nya? Ngeri. Ngacung juga di bawah ini ngacung. Nggak kelihatan nih. Yang punya mobil Kijang, yang punya mobil Carry, punya mobil Baleno, saya kasih satu ilmu, begitu dia sedekahin langsung punya apa? Saya jamin. Saya berani. Toyota Kijang Innova, begitu disedekahin langsung punya Toyota apa? Langsung pakai Toyota apa? Jual. Umpama Kijangnya tahun 2008 200 juta kan? Jual, lepas. Jangan disedekahin semua. Sedekahin aja 170 juta. Oh betul. Yang 30 jutanya sewa mobil apa? Oh payah. Kalau kita nyewanya dari pemetik, dari petani, dari yang punya Alphard ya 24 awal 2005, 2006, 2007 insya Allah harganya 10 juta. Sewanya 10 juta. Artinya kalau kita cadangkan 30 juta, kita bisa makan ya apa 30 juta dan kita bisa woro-woro ke seluruh Jogja. Nih, saya sedekah Kijang berapa? Emang kalau situ bilang sewa? Hah? Kalau situ nggak bilang sewa, emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu Pak Haji. Rahasia kita aja begini kita. Ustadz nyusahin, apanya nyusahin? Mau tadi Kijang Innova kok sekarang jadi apa? Kok nyusahin? Lah iya Ustadz, kemarin mobil jelek-jelek mobil sendiri, sekarang sewa. Nanti bulan keempat atau gimana? Maaf, nggak ada bulan keempat. Belum nyampe bulan keempat tuh 170 juta dikali 10, 1,7 miliar menjadi hak ibu dan bapak semua. Tuh subhanallah. Tinggal sekarang yang udah ngacung tadi berani. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Kalau datang sama suami langsung berunding. Kalau nggak datang maju sama suami tenang. Ngomongnya habis main. Itu trik. Dikasih tahu. Begitu istri kita, suami kita ngepel nih, taruh bang, ada permintaan. Apa permintaan cepetan? Masih punya mobil Kijang kan? Masih mau sedekah masuk itu jadi sedekahin. Bagaimana seorang istri Ustaz? Kalau suami nggak setuju, diam. Kalau suami nggak setuju, diam. Quit, berhenti. Sudah, Allah sudah mencatat seorang istri bersedekah. Andai suaminya itu benar-benar lebih enteng istri loh. Begitu dia lapor sama suaminya, Mas saya mau sedekah, kata suami, jangan. Saya tahu tuh si Ustaz Yusuf masuk. Apa? Nah, nyuruh bini-bini pada sedekah. Kalau ngapa emang susah tuh. Apa kredit itu? Ketika suami nggak setuju, sudahlah.
Lah, jangan maksain sedekah, enggak, udah dihitung sedekahnya. Jangan jadi bahan resah. Itu hebatnya tuh istri-istri. Begitu dia ngomong sama suaminya nggak setuju, selesai. Cuman suaminya itu dicatat sama Allah. Lah makanya sebelum ngomong, lakonin dulu nih. Salat hajat dulu 3 hari, 7 hari, baru hari ke-8 ngomong. Tapi setelah kita sholat, tanpa suami tahu, asal izin sama dia bahwa kita berpuasa, setelah berbuka kita bicara sama Allah, ya Allah, puasaku dari pagi sampai sore, agar supaya kau bukakan mata hati suami, bersedekah di jalanmu. Oh, dan dari awal jangan underestimate. Gak mungkin kan? Ya udah gak mungkin, ya gak mungkin. Asik kan? Nggak nyampe bulan keempat kalau udah bayar. Nih, pertanyaan berikutnya. Siapa yang udah punya rumah, udah punya tanah, ada sertifikatnya? Ada yang nggak ngerti? Pindah ke rumah sewaan. Itu ajaran saya. Betul. Kalau ada yang nanya, kamu diajarin siapa? Besok masuk. Kalau ada yang marah-marah, suruh ngadep saya. Pindah ke rumah kontrakan. Rumah ibu 500 juta. 500 juta nih. Ambil 400 buat sedekah, yang 100 buat nyewa. Tetap punya rumah. Bedanya, kemarin rumah sendiri, sekarang rumah sewa. 100 juta ini, kalau di Jakarta itu sudah di Bintaro, sudah di Pondok Indah, full furnish. Nggak tahu kalau di Jogja. Di Jogja 100 juta. Rumah baru. Enggak, Jogja malah mahal. Bahaya tuh. Kalau berita Jogja ini gila harganya. Luar biasa. 500 juta saya mau 100 juta. Ustaz, nanti tahun kedua bagaimana? Nggak ketemu tahun kedua sampai. Nggak ketemu. 400 juta ini kita kasih manusia saja, sama dia didagangin. Masa kita kasih sama Allah setahun? Agak mau buang? Nggak mungkin. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rumah kita 400 biasanya. 100 juta kontrak. Setahun 4 miliar. Jajan. Yang punya gaji ini besok, sekarang tanggal berapa? Oh 9, terus semua udah gajian tuh? Hah? Tanggal 1, mantap tuh. Langsung tekad kontrak sama Allah, siap. Bulan besok, gaji yang bulan ini akan saya sedekahin Pak Ustaz. Pulang istri. Alhamdulillah, kita udah punya gaji. Bang, cara cepat begini, jemput rezeki pakai duit kita, jemput rezeki pakai harta kita. Cerita terakhir ya, cerita terakhir. Ini kita di luar bicara sedekah datangin ampunan, di luar sedekah datangin taubat, di luar sedekah bisa ngademin neraka, di luar. Itu semua jangan khawatir, pasti dibagi sama Allah, dan harapan kita pun dibayar sama Allah. Ada saya punya sahabat ngosongin rumah kontrakan, saking pengen sedekah. Rumah kontrakan dikosongin. 4 hari datang ke rumah saya, gak ketemu sama saya. Hari yang keempat itu sopir saya si Salimah ngomong sama saya, ada mas-mas di luar. Kelihatan saya penting benar. Saya nggak mengenali dia, saya pikir dia karyawan saya.
masuk, gitu masuk dia cerita. Dia niat sekali pengen bersedekah. Istrinya saat itu hamil. Ketika hamil dia nggak punya duit. Untuk USG. Lalu dia sholat malam terus. Dia bilang sama Allah, ya Allah saya nggak bisa USG karena nggak punya duit. Tolong engkau kabarkan kepada saya. Anak ini lelaki atau perempuan. Singkat cerita, pokoknya dia senang. Anaknya juga lahir dengan selamat. Dia nadar. Apa nadarnya? Dia mau sedekah seisi rumah dia. Seisi rumah dia. Rumah kontrakan nih. Rumah kontrakan kan nggak bisa disedekahin. Tapi isinya kan bisa. Saya tuh baru ketemu kasus itu. Wah, di rumah kontrakan disedekahin isinya. Lucu lagi ngomongnya. Dibacain sama dia. Terus dia nanya, kipas angin kecil bisa bosan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya harus ambil sendiri itu barang-barang. Saya nggak mau. Kalau gue dikata apa bawa barang orang. Tapi harus ustaz. Singkat cerita ya, itu barang belum saya ambil. Tapi saya cerita kemana-mana. Gila, kalau kita sedekah nih, ya itu keharusan kita memang udah dikasih rezeki. Ini loh ada orang cilik, dia tiba-tiba sedekah seisi rumah. Ada satu kawan saya bilang, "Tak, ada nomor teleponnya. Kalau ada saya mau ganti 28 juta. Mau saya ganti 25 juta." 2 minggu tuh, nggak nyampe 2 minggu tuh berita. Langsung kita panggil orangnya, belum diambil barangnya saya. Ya belum diambil lah, masih aja kita ngambil barang. Itu kayak orang ngasih utang kita singtak barangnya. Kita jumlah coba ya, kita jumlah ya. Di PAN ini harganya kira-kira 200. Yang mau nih Madura nih. Ya. Kayu bekas. Lemari, terus rak piring segala macam. Mau luar biasa orang. Dia ambil piringnya, raknya sedekahin, diambil lemarinya, diambil isinya, lemari disedekahin. Terus kasur pun dia hanya ambil kasurnya, dipandai sedekahin. Total semua, tak VCD-nya, tak TV-nya, mini komponya, rice cooker, semua. Tapi segitu hebatnya nilainya, dia appreciate, itu nggak nyampe 5 juta. DVD dia punya, gocap harganya. Oh iya, nggak ada yang mau kalau dia DVD bekas. Paling dibayar 50.000, paling top juga. Tapi Allah bayar hanya dalam 2 minggu 25 juta. Apalagi kalau saudara hari ini datang butuh pertolongan Allah. Hari ini datang dengan penyakit kankernya, ada yang datang dengan penyakit jantung, ada yang datang dengan penyakit diabetesnya. Bukan kita, tapi orang-orang kita sayangin. Kita beli penyakitnya. Di seputar Indonesia ada saya punya sahabat kanker otaknya hilang, dihilangin sama Allah. Dia berburu sedekah, pas tanggal periksa hilang. Ditulis tuh di seputar Indonesia. Dia berpacu sama namanya penyakit. Baik, sekarang kita sudah sampai di ujung. Saya mohon maaf bila ada orang-orang yang kepengen berkenan bertestimoni. Waktu saya pikir sudah tidak mungkin karena sudah jam 5:20.